Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas serba-serbi mengenai tuberkulosis, A sampai Z mengenai tuberkulosis. Materi ini dibuat oleh Unit Kerja Koordinasi UKK Respirologi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dalam rangka Pekan Tuberkulosis Anak dalam rangka Hari TB Dunia tahun 2022. Kita masuk ke huruf A ya. A. Apa itu tuberkulosis? Di Indonesia tuberkulosis ini sering dibilang flek ya. Flek. Ya, ini merujuk pada tuberkulosis, penyakit yang bernama tuberkulosis. Dan ini adalah penyakit menular, bukan penyakit keturunan ya. Jadi flek atau tuberkulosis ini adalah penyakit menular. Karena menular berarti ada kumannya. Kumannya namanya kuman TB atau istilah medisnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi, bagaimana anak bisa terkena TBC? Tentu tertular dari pasien penderita TBC. Bukan karena masuk angin, bukan karena pemakaian AC, bukan karena memakai kipas angin dan lain sebagainya, tapi tuberkulosis itu tertular dari pasien TBC. Jadi anak-anak harus ada penderita atau pasien TBC di sekitarnya yang kontak lalu menulari anak tersebut. C. Cara penularan TBC. Jadi TBC ini menular melalui percikan air ludah, droplet gitu ya. Istilah droplet saat ini menjadi familiar bagi sebagian besar kita ya. Droplet ini mengandung kuman tuberkulosis tadi. Lalu percikan atau droplet tadi terkena ke orang lain, masuk ke saluran napas, dan terutama TBC ini menyerang paru-paru. Jadi penularannya melalui droplet dari orang yang sakit TBC, dari bersin atau batuknya gitu ya, lalu terpercik keluar. Cara penularan TBC. Huruf D. Dok, apakah kuman TBC yang masuk ke tubuh selalu menyebabkan sakit TB? Kemungkinan bagi anak yang terinfeksi kuman, masuk kuman tuberkulosis itu ke tubuh seorang anak, ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Nomor 1 adalah anaknya tetap sehat-sehat saja. Jadi masuk kuman TBC, anaknya tidak sampai sakit. Anaknya sehat-sehat saja. Kenapa? Karena seluruh kuman TBC berhasil dihilangkan oleh tubuh, oleh sistem pertahanan tubuh kita. Jadi meskipun teman TBC yang masuk tapi berhasil dihilangkan seluruhnya sehingga anaknya tetap sehat-sehat saja, tidak terinfeksi dan tidak sakit. Yang kedua adalah terjadi infeksi laten TBC. Ya, ini mungkin istilah yang perlu lebih disosialisasikan lagi, yaitu kuman TBC-nya masih ada di dalam tubuh tapi berhasil dipagari oleh sel-sel pertahanan tubuh kita ya, dipagari bahasa mudahnya, sehingga tidak sakit, anaknya tetap sehat-sehat saja, tidak ada gejala-gejala TBC satupun gitu ya, anaknya tetap sehat seperti anak yang biasa, tapi di dalam tubuhnya ada infeksinya, kumannya ada di dalam tubuhnya. Ini disebut infeksi laten TBC. Yang berikutnya adalah sakit TBC. Jadi kalau sudah yang namanya sakit, tentu sudah ada gejalanya, jadi anak ini bergejala. Ini terjadi saat sistem pertahanan tubuh tidak mampu lagi melawan kuman TBC, sehingga kuman TBC-nya menjadikan tubuh si anak itu sakit dan menimbulkan gejala TBC. Jadi ini disebut sebagai sakit TBC. Jadi ada 3 kemungkinan saat kuman TBC masuk ke tubuh. Yang pertama adalah sehat-sehat saja, kuman TBC-nya berhasil dihilangkan seluruhnya. Yang kedua terjadi infeksi laten TBC, kumannya ada di dalam tubuh tapi berhasil dipagari dan anaknya tidak bergejala sama sekali tapi ada kuman di dalam tubuhnya. Yang ketiga adalah sakit TBC, saat kuman tidak berhasil dilawan oleh kekebalan tubuh dan menimbulkan gejala di huruf E ya, ekstra paru. Ternyata TBC bisa mengenai organ-organ tubuh selain paru-paru, makanya namanya ekstra paru. Organ mana saja bisa berdampak di otak, di kulit, di tulang, di jantung, di usus, di ginjal, di liver atau di hati. Huruf F. Faktor apa saja yang meningkatkan risiko sakit TBC pada anak? Yang pertama adalah usia.
Ini menurut data epidemiologi, jadi usia-usia balita dan remaja itu berisiko lebih tinggi sakit TBC. Yang kedua adalah kekebalan tubuh yang turun meningkatkan risiko sakit TBC. Jadi kondisi-kondisi yang menurunkan atau dalam kondisi yang kekebalan tubuhnya menurun tentu lebih berisiko. Apa saja kondisi tersebut? Misalnya gizi buruk, diabetes mellitus, penyakit keganasan misalnya ya yang sering di anak, misalnya leukemia, konsumsi obat steroid jangka panjang. Jadi ada beberapa anak dengan kondisi sakitnya memerlukan konsumsi obat-obatan steroid jangka panjang, seperti misalnya sindrom nefrotik, sakit-sakit autoimun dan lain-lain ya. Itu lebih berisiko terkena TBC, anak yang terkena HIV dan lain-lain. Jadi kondisi-kondisi yang menurunkan kekebalan tubuh. Yang ketiga adalah kontak erat dengan pasien TBC paru yang infeksius. Jadi 3 kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya sakit TBC pada anak. Huruf K, gejala sakit TBC pada anak itu apa saja? Banyak ya, dan tidak mudah sebetulnya mendiagnosis TBC pada anak-anak gitu. Gejalanya tidak sekas TBC pada dewasa, kadang agak sedikit berbeda. Yang pertama adalah batuk berdahak lebih dari sama dengan 2 minggu. Jadi di sini batuknya tentu bukan batuk yang hilang timbul, tapi batuk yang terus menerus gitu. Dalam 2 minggu itu batuk terus dan secara graduen memberat. Itu salah satu kecurigaan kita pada TBC. Bukan batuk yang hilang timbul ya. Kita kalau hilang timbul sebagai seorang dokter akan memikirkan penyebab yang lain dulu apa saja. Kita singkirkan dulu. Baru bila sudah tidak ada yang lain dan arahnya ke arah TBC, baru kita nanti berpikir ini batuknya TBC. 2, terbentuk pembengkakan kelenjar getah bening di leher. Di sini ya ada gerinjal-gerinjal gitu. Cuman khasnya yang lebih khas lagi pada TBC itu diameternya lebih dari 2 cm dan lebih sering unilateral atau satu sisi saja. Kalau kecil-kecil banyak, kita harus memikirkan yang lain dulu. Yang ketiga, demam tanpa sebab yang jelas. Jadi anak sering demam, hangat, hilang, demam atau hangat, hilang gitu ya. Tapi sebabnya tidak jelas. Ini salah satu tanda atau gejala dari TBC anak. Berikutnya, berat badan turun atau menetap dalam 2 bulan. Sehingga anak berat badannya kok nggak naik-naik gitu ya. Tentu kalau kita ketemu anak berat badannya tidak naik-naik, kita harus mencari juga penyebab yang lain dulu gitu. Jangan langsung semua anak yang berat badan tidak naik pasti TBC, tidak seperti itu gitu ya. Karena banyak juga penyebab berat badan tidak naik yang lain. Yang berikutnya adalah aras-arasan. Ini kadang malah jadi gejala yang cukup khas ya pada anak-anak. Itu aras-arasan, ini bahasa Jawa, atau anaknya terlihat lebih loyo gitu ya, lebih tidak aktif dibandingkan biasanya. Jadi ini adalah gejala-gejala TBC, tapi tentu penegakan diagnosis harus oleh seorang dokter. Kita tidak bisa mendiagnosis sendiri. Harus bagaimana kalau anak bergejala TBC yang tadi? Tentu bawa ke dokter ya, di praktek pribadi bisa, di rumah sakit bisa, di klinik bisa, atau di puskesmas. Ingat, penegakan diagnosis TBC itu harus oleh seorang dokter. Investigasi atau pemeriksaan apa yang dilakukan oleh dokter? Kita bisa melakukan uji tuberkulin atau mantok tes. Tidak di semua rumah sakit ada ya, atau kita bisa melakukan pemeriksaan IGRA. Ini di beberapa laboratorium sudah bisa dilakukan. Di tempat kerja saya di Kota Sorong sudah ada laboratorium yang bisa memeriksa IGRA. Pemeriksaan uji tuberkulin maupun IGRA ini kita bisa mendeteksi jejaknya. Jadi kalau positif belum tentu sakit, tapi bisa jadi infeksi laten TBC tadi. Kita lihat lagi gejalanya. Investigasi berikutnya adalah foto ronsen dada dan pemeriksaan dahak. Pemeriksaan dahak bisa dilakukan di laboratorium seperti biasa, atau bisa dengan tes cepat molekuler atau TCM. Merek yang terkenal alatnya namanya GenExpert. Ini juga banyak dipakai untuk pemeriksaan sampel yang lain ya selain TBC, tapi ini bisa dilakukan dengan TBC untuk memeriksa TBC. C. Jika sakit TBC, bisakah disembuhkan? Tentu jawabannya iya, TBC bisa disembuhkan. Syaratnya harus minum obat dengan teratur dan tuntas. Lama pengobatannya bila TBC yang ringan itu selama 6 bulan,
Dan bila ditemukan TBC ekstra paru atau TBC yang berat, bisa TBC otak, TBC tulang, maka pengobatannya selama 12 bulan. KL, kalau obat tidak diminum teratur atau putus obat, apa akibatnya? Tentu akibatnya penyakitnya bisa bertambah parah. Lalu ini yang juga sangat kita takutkan ya, bisa mengakibatkan kuman TBC-nya itu menjadi kebal obat. Kalau kebal obat tentu kita harus kalau dengan obat biasanya jadi tidak membaik, itu kita harus dengan obat yang lain yang mungkin tidak mudah didapatkan dan pengobatannya lebih lama dan tentu menjadi lebih sulit. Sehingga kalau minum obat jangan sampai putus obat ya, harus yang teratur. MN, mengapa anak saya sudah diberi vaksin BCG tetapi tetap sakit TBC? Jadi untuk informasi, vaksin BCG ini untuk mencegah sakit TBC, terutama TBC yang berat. Banyak faktor juga yang mempengaruhi keberhasilan dari vaksinasi gitu. Jadi tidak mencegah seluruh TBC, tapi dengan vaksinasi BCG insya Allah dapat mencegah terutama TBC yang berat. Obat pencegahan TBC. Anak saya sehat, tapi mengapa harus minum obat pencegahan TBC? Nah, obat pencegahan TBC ini terutama ya, tidak bagi semua anak ya, tapi terutama bagi anak atau terutama pada balita yang kontak erat dengan pasien TBC. Jadi anak-anak yang kontak erat dengan pasien TBC paru berisiko tinggi terinfeksi dan berisiko sakit TBC berat sampai bisa menimbulkan kematian. Jadi anak-anak atau terutama balita ya yang kontak erat harus minum obat pencegahan supaya tidak tertular. Nah, dengan mengkonsumsi obat pencegahan ini itu dapat menghindarkan anak Anda dari kondisi-kondisi TBC berat. Huruf P, pengasuh anak saya dinyatakan sakit TBC paru oleh dokter. Apa yang harus saya lakukan? Ini beberapa kasus yang beberapa kali terjadi gitu ya. Apa yang harus dilakukan selaku orang tua? Segera bawa anak ke dokter. Anak yang kontak erat dengan pasien TBC paru dewasa harus diperiksakan ke dokter untuk memastikan ada tidaknya sakit TBC. Jadi anaknya sakit TBC atau tidak. Yang dokter lakukan adalah melihat gejalanya ada atau tidak. Bila anak Anda bergejala, artinya sakit TBC, maka akan diberikan obat TBC. Bila anaknya sehat-sehat saja, tidak ada gejala sakit TBC, dan dia kontak erat dengan pengasuhnya, maka diberi obat pencegahan. Huruf Q, Kiara, ini adalah nama samaran, ini adalah contoh kasus gitu ya, tapi ini contoh yang sebenarnya. Kiara ini berusia 14 bulan, ibu anak Kiara ini sakit TBC dan anak ini tidak mendapatkan obat pencegahan. Lama-kelamaan tentu anak ini akan bergejala dan sakit TBC, dan saat di foto ini sudah ada gejala demam dan sesak napas, dan bisa kita lihat adik Kiara ini diberi alat bantu pernapasan ventilator. Artinya sudah terjadi distres napas atau sesak napas yang berat. Ya, ini adalah ronsen dari adik Kiara. Bisa kita lihat ya betapa besar kerusakan di paru-paru seorang anak yang kontak erat dengan pasien TBC, tidak diberi pencegahan sampai akhirnya sakit dan gejalanya menjadi berat, kerusakan paru-parunya. Huruf R, regimen obat pencegahan TBC. Apakah sama dengan obat TBC? Jadi obat untuk pencegahan itu sama tidak dengan obat untuk pengobatan. Jadi ada 3 macam obat pencegahan saat ini, tentu beda ya. Obatnya sama, cuman pemberiannya berbeda. Kita bisa memberi satu jenis obat yang diminum setiap hari selama 6 bulan. Ada 2 macam obat diminum setiap hari selama 3 bulan. Ada juga dengan cara ketiga, 2 obat diminum seminggu sekali selama 3 bulan. Cuman obat yang ini belum digunakan di Indonesia. Jadi pilihannya ada 1 jenis obat yang diminum setiap hari selama 6 bulan dan 2 obat diminum setiap hari selama 3 bulan. Tentu ini beda ya dengan pengobatan TBC. Ada tadi di materi sebelumnya ya. Huruf S, seberapa efektifnya obat pencegahan TBC? Obat pencegahan TBC yang diminum secara teratur dan tuntas dapat memberikan perlindungan 60-80%. Cukup tinggi ya. Huruf T,
Ini cukup banyak ditanyakan oleh orang tua dan menjadi kekhawatiran ya. TBC pada anak apakah menular? Jadi anak dengan sakit TBC yang ringan tidak menular gitu. Jadi kalau ada anak yang sakit TBC dan ringan-ringan saja, jangan dijauhi ya oleh temannya gitu. Nggak apa-apa karena dia tidak menular. Anak yang bisa menularkan TBC itu bila sakit TBC paru yang berat. Anak sakit yang berat tentu bergejalanya juga berat. Kelihatan sekali gejalanya. Hasil pemeriksaan dahaknya positif. Gambar ronsen dada ada kelainan yang cukup luas dan biasanya lebih sering itu pada remaja yang menular ya. Pada anak-anak yang lebih kecil jarang. Walaupun bisa pada anak-anak yang lebih muda bisa, tapi lebih jarang ya, terutama pada sakit TBC yang berat. Kalau sakit TBC yang ringan, gejalanya ringan-ringan saja, anaknya masih bisa bermain dan bersekolah, tidak menular. Huruf U, urin anak saya berwarna kemerahan setelah minum obat TBC, apakah normal? Jadi salah satu obat TBC memang menyebabkan warna cairan tubuh, baik urin maupun keringat, berwarna oranye kemerahan ya. Jadi hal ini adalah normal. Yang harus diwaspadai jika urin anak berwarna seperti air teh atau berwarna kuning sekali. Jadi kalau warnanya oranye kemerahan, baik keringat maupun urin itu normal ya saat mengkonsumsi obat TBC. Huruf V, virus coronavirus atau yang menyebabkan pandemi ini SARS-CoV-2 dan TBC apakah ada hubungannya? Tentu secara langsung tidak ada hubungannya gitu ya. Ini dua jenis kuman yang berbeda. Namun demikian dengan adanya pandemi COVID-19, orang tua menjadi takut membawa anaknya ke dokter atau ke rumah sakit. Ini kita rasakan bersama, kami sebagai klinisi tentu di rumah sakit merasakan hal ini gitu. Nah, apa sih dampaknya? Jadi pada anak-anak yang sedang diobati TBC itu beberapa kasus menjadi putus obat gitu karena takut membawa anaknya ke klinik. Yang kedua, anak dengan gejala TBC jadi terlambat diobati karena takut di COVID kan dan lain-lain. Tentu ini adalah dua sakit yang berbeda. Dokter akan secara profesional medis melihat gejala-gejala ini dan mempertimbangkan diagnosisnya. Yang ketiga, bayi menjadi tidak diberi vaksin BCG karena beberapa puskesmas ada yang tutup sementara atau kadang puskesmasnya buka tapi orang tuanya takut gitu ya. Seperti kita ketahui ya tadi, vaksinasi BCG itu penting karena dapat menghindarkan dari sakit TBC yang berat. Huruf W, waktu yang baik untuk berobat TBC saat pandemi itu kapan sih sebenarnya? Tentu jawabannya adalah setiap waktu. Bila ada anak Anda ada gejala TBC seperti yang tadi, atau anak Anda kontak dengan pasien TBC paru dewasa, segera ke dokter. Patuhi aturan ya dengan menaati protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan tetap rajin mencuci tangan. Jadi waktu terbaik berobat setiap waktu. Huruf X, Y, X-ray dada atau ronsen dada. Pada akhir pengobatan apakah perlu dilakukan? Tentu jawabannya bisa ya, bisa tidak ya. Dan ini sangat tergantung pada kondisi pasien dan gambaran awal ronsen dada saat awal pengobatan. Tentu nanti ini jadi dokter ya yang menentukan gitu. Jadi misalnya ada dokter yang merujuk ke rumah sakit untuk dilakukan ronsen dada untuk evaluasi, sebaiknya juga dibawakan ronsen lamanya gitu supaya bisa dievaluasi. Tapi tidak semua kasus ya perlu ronsen dada. Huruf Z, ini harapan kita semua, salah satu harapan di rekamnya video ini yaitu Zero TBC Indonesia. Kita semua berharap, kita semua ingin gitu ya, dan ini menjadi target kita semua. Jadi di tahun 2030 ditargetkan untuk berhasil eliminasi TBC di Indonesia. Pastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pengobatan dan pencegahan TBC dengan benar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Materi video ini dibuat oleh UKKD Spirologi dalam rangka Pekan TBC Anak dalam rangka Hari TBC Sedunia tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.